hapus ya dia. Ini kosong, jangan pakai penjelasan. Kosong. Hah? Iya, nggak usah pakai penjelasan di sini ya. Iya, harusnya ini aja nih, Jakarta. Sudah bilang. Ini kecil nih. Dipegang dulu nih, satu lagi, udah. Jadi mana yang bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Ya. Oke. Baik, pada kesempatan pada siang hari ini Bapak Ibu, cek. Oke. Pada kesempatan di siang hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengikuti sosialisasi peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2016 tentang kepemudaan. Bapak Ibu, sebelumnya ada yang sudah pernah ikut acara sosialisasi perda? Belum ya? Ya. Jadi sedikit terkait sosialisasi peraturan daerah Bapak Ibu. Sosperda itu merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota legislatif atau anggota DPRD, Bapak Ibu. Di sini sebagai penyelenggara Bapak Korkais Hotman ingin mensosialisasikan perda yang sudah diterbitkan oleh teman-teman DPRD Provinsi DKI Jakarta terkhusus tentang kepemudaan yang dimana tertuang dalam Perda nomor 2 tahun 2016 tentang kepemudaan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dahulu, saya Alia, Bapak Ibu, selaku moderator yang akan memandu acara sosialisasi perda pada siang hari ini. Sebelumnya juga yang sama-sama saya dan sama-sama kami hormati perwakilan dari Sudin Pora, kemudian dari Sudin UMKM Jakarta Pusat. Terima kasih Bapak Jainuddin dan Bapak Kiki yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kemudian tak lupa pula ada kedua narasumber dari Bapak Simon dan juga Bapak Dayas yang nantinya akan memperdalam terkait Perda nomor 2 tahun 2016 tentang kepemudaan ini. Jadi untuk itu sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Selanjutnya, Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
duduk kembali. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan materi yang pertama dari Bapak Simon Hasian Simanjuntak. Oh, yang pertama Bapak Dayan Frans dulu ya. Oke. Ya. Oke. Yang pertama dari Bapak Dayan Frans Ringo untuk mensosialisasikan tentang peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 terkait dengan kepemudaan. Sebelumnya saya juga mewakili dari Bapak Cornelis Hotman memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran Bapak Cornelis di tengah-tengah kita karena ada satu dan lain hal yang tidak dapat ditinggalkan. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan juga tanpa mengurangi dari esensi acaranya, langsung saja untuk materi yang pertama dari Bapak Dayan. Terima kasih kepada moderator kita, Sis Alia ya, yang telah memandu kegiatan kita pada Sospeda kali ini yang dilaksanakan oleh Pak Dewan kita, Cornelis Hotman Pangaribuan. Beliau sampaikan ke saya oleh karena kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, menyampaikan salam bagi seluruh peserta Sospeda kita di hari ini. Sampai ya salamnya ya. Baik. Kemudian yang sama-sama kita hormati dari Sudin Kora, kemudian orangnya kan UMKM ya Pak, dari SPAPU juga hadir bersama kita Pak Dewan kita, Pak Agus Kamunaya. Ya, beliau ini ya sangat mutlak, sangat benar-benar bincang sampai pada hari ini juga beliau hadir bersama-sama dengan kita. Apa? Baik, perkenalkan saya Dirjen Filosofi Sringolingo ya, sebagai narasumber kepemudaan pada hari ini yang dipercaya oleh Pak Dewan kita untuk menyajikan kepada Bapak Ibu seperti apa peraturan daerah tentang kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang paling kaya di seluruh Indonesia ya, provinsi yang paling kaya dari APBN mencapai 81 something triliun. Rasanya kesejahteraan sosial juga sudah diperhatikan hampir dari seluruh aspek ya, aspek yang menjadi kebutuhan masyarakat, tidak kalah penting kepemudaan. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, landasan teorinya adalah bahwa pemudi Indonesia adalah aset bangsa. Setuju ya Bapak Ibu? Teman-teman yang dipotong itu kegiatannya apa ya? Ibu Pak bilang saya supaya fokus ya kan? Nggak semuanya saya yang ngomongnya kalau kita nggak fokus mendengarkan kegiatan ini gitu ya. Adalah aset ya, aset berharga bagi sebuah negara. Karena apa Pak Ibu? Kenapa disebut aset? Banyak itu. Kenapa disebut aset? Karena Ibu? Iya, jadi kita nggak boleh ego ya, karena akan ada pemuda-pemudi yang akan meneruskan, ya, meneruskan generasi kita tuh ya. Apakah Pak Rio mau hidup 1000 tahun? Nggak akan ada generasinya, nggak mungkin. Jadi kita harus meneruskan eksporter, ya, apapun itu kepada generasi berikutnya. Di sini setuju ya teman-teman ya. Jadi termasuk organisasi atau apapun itu semuanya itu akan kita turunkan kepada generasi berikutnya. Ya contohnya Pak Rio atau Pak siapa? Semua kerja keras dari pagi sampai sore. Itu semuanya untuk generasi berikutnya. Pemuda-pemudi adalah aset yang membawa perubahan, ya, yang membawa perubahan. Jadi kalau kita bisa lihat ya dari dekade per dekade selalu ada perubahan. Itulah pemuda. Jadi sangat penting diperhatikan adalah bagaimana mengelola, menyalurkan, ya, bahkan aspirasi pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, tidak kalah penting di provinsi DKI Jakarta. Ya. Nah, pengantarnya adalah
bersama-sama disusun oleh para wakil kita yang disetujui oleh para wakil kita untuk dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat. Next, Pak. Dasar hukumnya jelas ya, undang-undang ya, semuanya itu berdasarkan undang-undang, sehingga kita tunduk dan taat pada undang-undang yang telah kita lakukan bersama. Sebenarnya poin pentingnya adalah kebetulan Pak Sudin kita hadir di sini. Seperti apa peran pemuda sebenarnya kepada mengimplementasikan kegiatan-kegiatan pemuda itu di masa lalu. Ya, tujuannya adalah Bapak Ibu sekalian. Tadi itu di mana? Mengembangkan potensi pemuda. Contoh, Mana tadi itu? mengembangkan potensi pemuda itu seperti apa? Tadi itu nggak bisa di sini. Contohnya di sini juga hadir simpai kita, ada simpai dan 5 ya, karateka, fokus ini juga di provinsi DKI. Tentu ya, ada generasi muda kita yang memiliki potensi di BNI. Tentu mereka menyalurkan, gitu ya, menyalurkan bakat dan prestasi potensi yang dimiliki seorang anak untuk menjadi atlet di provinsi DKI. Seperti saya ulang ya, Jika Saradi. Betul, kalah ya. Kalah Jika Saradi. Pertanyaannya, Jika Saradi pemuda atau bukan? Pemuda yang digali potensinya menjadi aset bangsa pertama di Las Vegas, betul? Menang kalah itu hasil akhir, tapi perjuangannya perlu kita apresiasi ya. Kita apresiasi. Nah, kemudian adalah meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, ya kan? Tentu di era sekarang ya, pembangunan di mana-mana. Seperti apa peran? Ya, membantu bergotong royong, membantu pembangunan di wilayah masing-masing, baik di tingkat RT, RW dan sebagainya. Dan terakhir adalah menciptakan pemuda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan berkepribadian. NKRI harga mati itu ya. Jangan ada lagi sekelompok pemuda ya lari dari ideologi Pancasila. Setuju teman? Kurang kencang. Setuju? Baik. Ini kita perlu kita kasih pemanasan. Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawab pagi. Semangat pagi. Aten, ya kan? Kalau saya bilang apa kabar Anda hari ini? Luar biasa, fantastis, antusias, yes. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa, yes. Paten juga, ya kan? Kalau saya bilang Sosperda, jawabnya rakyat cerdas, rakyat sejahtera. Sosperda, paten. Wah, ini hebat nih warga masyarakat Jakarta Pusat ini. Sekali lagi aplaus buat kalian semua. Tepuk tangan ya. Baik, ruang lingkup Bapak Ibu, cakupannya apa saja, gitu ya? Cakupannya apa saja Perda ini ya? Pemuda di DKI Jakarta yang berusia 16 sampai 30. Jadi sampai nggak pemuda dong depan. Udah lansia dong. Kalau kita mengacu pada ruang lingkup yang disebut lembaga dan organisasi kepemudaan, nah ini juga cakupannya. Lembaga dan organisasi kepemudaan, banyak organisasi kepemudaan ya saat ini di provinsi DKI Jakarta. Bidang-bidang pembinaannya apa saja? Pendidikan, nanti para narasumber kita akan lebih memperhatikan pun yang tidak diperhatikan. Dan seterusnya adalah kepemimpinan, ya, kreativitas, inovasi. Jadi bukan hanya karena aset terpenting dalam hidup ini adalah pendidikan. Ada itu falsafah orang Batak, anak kokiro, moral dia sampai kapanpun dia harus dijunjung pendidikannya. Itu pendidikan. Setuju Bapak ya? Lestarikan. Sekali lagi, ikuti zamanmu, lestarikan budayamu. Sekali lagi, kita sebutkan sama-sama. Ikuti zamanmu, lestarikan budayamu. 1, 2, ya. Ikuti zamanmu, lestarikan budayamu. Setuju nggak ini? Budaya kearifan lokal DKI Jakarta itu apa? Lenong, apalagi? Ondel-ondel, ini nggak boleh hilang. Ini ikonnya DKI. Ini nggak boleh hilang. Loh, siapa yang mengerjakan ini? Kalau bukan pemuda dan pemudi. Setuju ya Bapak Ibu? Oke. Dan strategi Bapak Ibu, ya. Strategi tentu kolaborasi, ya. Kemampuan si A, kemampuan si B dikawinkan menjadi sebuah kekuatan. Strateginya adalah kemitraan dengan berbagai stakeholder, gitu ya. Contoh nih budayawan yang ada di Jakarta, ya, terus di-upgrade sehingga membuat sebuah pertunjukan, kemudian membuat festival
musik, festival tari dan sebagainya, sehingga potensi-potensi yang dimiliki anak bangsa itu bisa tersalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Kemudian adalah pemberdayaan organisasi kepemudaan, gitu ya. Organisasi kepemudaan, ya KMP apa, ya segala macam hal-hal banyak sudah yang kita lihat. Kepemudaan ini terus kita kembangkan sehingga potensi-potensi anak bangsa itu bisa benar-benar, termasuk nih nanti Sudin akan memberikan kemudahan kepada organisasi-organisasi yang ada di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, ya. Gimana caranya? Bisa nggak kami dapat papan catur? Bisa Pak. Papan catur bisa nggak? Bisa. Main catur tuh. Kemudian tenis meja bisa nggak Pak? Bisa. Ya. Kemudian stick-golf nggak bisa. Kenapa Pak stick-golf nggak masuk Pak? Olahraga elit ya. Jadi kalau ada anak-anak Jakarta Pusat yang hobi di golf belum tersalurkan, ini boleh aja dikaji nanti, silahkan dikaji biar dianalisa ya. Ternyata kemudian nih senam-senam aerobik ya, kemudian ada lagi olahraga di weekend atau di tingkat RT RW, itu ternyata ada fasilitasnya. Melalui Sosperda ini Bapak Ibu nanti akan diarahkan bagaimana ini kenapa nih ada tawuran ini. Jangan tawuran dulu, ini dibayar mahal saya ya. Kalau nggak sampai pesannya nanti nggak pas gitu ya, nggak pas Anda di mana ya. Oke, kemudian adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemuda. Bapak Ibu ada nggak air veteran? Air veteran itu ya, kayak di Jakarta Utara itu ada yang selancar itu mana itu? Skateboard ya. Sarana prasarana itu zaman pemerintah DKI sekarang sudah disiapkan sarana prasarana untuk itu, ya. Keren nggak DKI? Keren. DKI ulang tahunnya berapa sekarang? 66. 400. Saya minta Pak Sudin nanti orang-orang yang hadir di situ diundang di acaranya Pekan Raya Jakarta gratis Pak, boleh Pak? Gratis ya, stiker ya. Oke. Tapi melalui panitia dulu ya. Kenapa? Gratis di barangnya Pak. Gratis, tunda beli barangnya ya. Kita beli. Jadi ada itu Jakarta menuju kota global gitu ya Pak ya. Kota yang keren dan sebagainya. Terus keren. Nah inilah tentu Bapak Ibu ada hak dan ada kewajiban. Kadang-kadang warga plus 62 ini hanya menuntut haknya, kewajiban dan itu naikkan ya. Jadi harus seimbang nih antara hak dan kewajiban. Kalau bahasanya Pak Siwon ini TTWK, tugas, tanggung jawab, wewenang, kewajiban itu harus berjalan bersamaan. Nggak boleh hanya hak tapi kewajibannya tidak ditunaikan. Nah, apa di sini Bapak Ibu yang disebut dengan hak dan kewajiban? Kewajibannya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Betul? Ini ngerti nggak nih? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, tidak ada orang yang mau dilahirkan menjadi orang Madura. Tidak ada orang yang mau dilahirkan menjadi orang Betawi. Tidak ada orang yang mau dilahirkan menjadi orang Batak. Mau nggak Pak dilahirkan jadi orang Batak? Tapi lahir sebagai suku Batak, betul ya? Artinya ini kan ucapan syukur, ya. Kalau disebut persatuan, keberaneka agaman DKI Jakarta ini, ya. Kalau kita nggak bersatu apa yang terjadi? Nggak jadi di mana? Ini ya. Jadi mari kita lanjut, kita jahit, ya, kita jahit beberapa perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, kemudian adalah di Jakarta adalah kota yang paling sempurna menurut saya. Karena apa? Mulai dari lahir, ini kenapa itu sih ya? Mulai dari lahir sampai dia tujuh usia dibiayai oleh pemerintah, betul? Nggak sanggup sekolah, ada apa? Ada KJB. Nggak sanggup kuliah, ada apa? KJNU. Nggak sanggup lagi karena sudah tua, apalagi? Apa namanya? Kartu lansia. Disabilitas, apalagi namanya? Dapat semua, dapat semua loh Ibu. Jadi harus bersyukur kepada pemerintah dan wakil-wakil kita yang ada di Kebun Sirih, kan gitu ya. Terus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Udah tadi, lanjut Pak. Oke, peran pemerintah. Nah, di sini ya, pemerintah ini dalam makna luas ya. Peran pemerintah apa sih? Ya, sebagai
apa namanya ya, user ya, pemerintah sebagai pelaksana di sini adalah fasilitas dan dukungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan aktif menyediakan fasilitas dan dukungan bagi pemuda, betul ya? Berperan aktif karena memang sudah terkurasi pegawai-pegawai negeri yang ada di DKI ini sudah terkurasi, sudah melalui apa ya, kajian-kajian, makanya mereka ini agak sejahtera sekarang. Oh, Pak Jero mah gampang, 2 tahun dapat Pak ya. Gampang pegawai negeri TKD-nya ya nanti bisik-bisik gitu. Tapi mereka ini sudah teruji dan sudah tersertifikasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Pemda DKI. Oke. Pengawasan dan evaluasi perlu nggak Bapak Ibu diawasi? Perlu ya, perlu pengawasan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu melalui seperti ini kita diingatkan bagaimana subsidi pemerintah, bagaimana support pemerintah kepada seluruh warga masyarakat di DKI Jakarta itu tepat sasaran, betul ya? Tepat sasaran. Bagaimana apa ya? Subsidi pemerintah itu tepat sasaran. Contoh Pak Kasubin ya. Pernah nggak Bapak ya Pak? Mobilnya apa? Adalah mobilnya Pak Jokowi pakai seri kan gitu. Tapi di sini Bapak ya Pak. Ya kan? Ada lagi teman saya yang bawa seharusnya mobil truknya 8 ya. Cuma periksa ada buku. Pakaian 3 kilo. Itu kan biasa usaha. Orang miskin. Jadi jangan main ya di sini yang menggunakan gas dia ya. Karena itu untuk orang miskin. Itu subsidi pemerintah. Ada lagi kawan saya kefernya beli banget, tapi pakai gasnya gas 3 kilo. Nah itu kan subsidi pemerintah. Maksud saya di sini pengawasan, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program kepemudaan ini harus tepat sasaran. Ya, harus tepat sasaran. Contoh nih, dia hobinya jatuh, tapi dikasih tenis meja, nggak tepat sasaran. Akhirnya memakan tempat, akhirnya terlalu tua, udah tidak terpakai dengan baik. Setuju Bapak Ibu? Software nggak? Siapa yang tahu saya kasih dia? Ada, ya saya kasih aja Robi. Ya. Software nggak? Mantap, komitmen loh ya kan, harus komitmen. Apa dah? Kita roti. Ya, jangan salah, roti ini berbeda dengan roti yang lain. Roti ini sudah didoakan. Ya. Jadi siapa yang memakannya dapat berkah. Ya, terima. Software nggak? Software nggak? Rakyat cerdas, rakyat sejahtera. Memang rata-rata otak orang beda. Ada yang cerdas, ada yang saudara. Ya gitu lah. Coba. Saya mau ini ada yang nggak fokus deh ya. Saya mau arahkan dulu sama Ibu fokus apa dalam kegiatan ini. Oke? Jadi angkat tangan kiri, kemudian angkat tangan kanan. Dah. Diluruskan, diputar, dianyam berapa? Satukan jempolnya, satukan kelingkingnya, putar secara jauhnya, tak. Nggak fokus. Padahal di depan aja mereka nggak fokus. Oke, ikuti apa yang saya lakukan dan lakukan apa yang saya buat. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan, diluruskan, diputer, ya, dianyam, satukan jempolnya, satukan kelingkingnya, putar saya aja ulang, tak. Karena Bapak nggak fokus. Nah, fokusnya Pak dari binatang. Iya. Kamu nggak fokus. Fokus ya. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan, diluruskan, diputer, disatukan, satukan jempolnya. Jatuhkan kelingkingnya, putar salibnya. Sama mau. Itu. Ya, berikan para narasumber.
Baik, Bapak Ibu, kita kembali fokus. Fasilitas dan dukungan, gitu ya. Bukan ya, Bro. Nah, Bro, ya. Fasilitasnya apa? Penyediaan sarana prasarana, ya, pembangunan, pemeliharaan, pusat kegiatan pemuda seperti gedung olahraga. Bapak Ibu, GOR yang ada di seluruh DKI itu bisa dipakai oleh para pemuda. Tapi bukan utawa ya, untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kepemudaan. Bisa ya, Pak? Pakai slot ya? Atau langsung aja? Kalau yang di UPT Jakarta Pusat ada biayanya, Pak. Ada biayanya. Tapi kayaknya nggak mahal. Cakep. Oke ya. Kemudian program pendidikan dan pelatihan buat pernikahan bisa nggak, Pak? Kalau pemuda mau nikah bisa? Bisa, Pak. Bisa juga. Ada sepanjang tapi nggak mahal, Pak. Tapi nggak mahal. Oke. Program pendidikan dan pelatihan, program beasiswa untuk pemuda berprestasi. Ya. Jadi belum fokus lagi. Oke, kita fokus ya. Kita kasih satu lagi permainan. Angkat telunjuknya. Kita fokus ya saya. Angkat telunjuknya. Telunjuk kiri. Kemudian angkat lagi telunjuk kanan. Sudah? Silangkan ke dua hidungnya. Silangkan. Disilang ya. Oke, buka 1, 2, 3, tak. Bapak udah 2 kali loh Bapak fokus. Ikuti apa yang saya lakukan dan lakukan apa yang saya ikuti. Oke, kalau tunjuk kanan sekali lagi, kemudian tunjuk kiri. Ya, dan satukan ke kedua hidungnya. Buka sama yang udah. Kalau kalian kan begini ya, kalau begini. Kalau saya begini. Fokus ya. Oke, kita baik Pak Tua. Program pendidikan dan pelatihan program beasiswa. Nah ini dia. Jadi sebenarnya bukan hanya yang beasiswa, tapi juga yang tidak mampu juga difasilitasi. Tapi Bapak Ibu, mari kita awasi ya. Sudah dapat, misalkan nih pemuda-pemudi dapat fasilitas KJP, tapi ada ibu-ibu yang gestur tunang, dengan ada yang udah suapkan aja dengan menonton naik gitu ya. Ada juga yang miras di rokok. Ini nggak tepat sasaran Bapak Ibu. Maka kita sebagai pemuda dan pemudi, baik dari seluruh lapisan organisasi kepemudaan dan sebagainya, harapannya menjadi pengawas untuk kemajuan bangsa dan negara. Oke, terus dukungan finansial ya, bantuan dana untuk kegiatan dan program kepemudaan yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan. Pak Sulunga kalau mau bikin kegiatan di Jakarta Pusat, kan biaya ada sekian yang membiayai. Bikin proposalnya, sudah. Langsung salah saya Pak. Nah, itu kok. Dukungan finansial bantuan dana untuk kegiatan dan program kepemudaan yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan itu semua dibiayai oleh Dinas Pemuda itu kan? Iya, semuanya misalkan konsumsi, gedung, penyanyi, semuanya. Ya, nanti artinya tentu ada regulasi, gitu ya, ada aturan mainnya sehingga nggak gampang-gampang juga, gitu ya teman-teman. Terus, ya, pengawasan dan evaluasi, ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih pengawasan itu penting dilakukan? Contoh. Hari ini kegiatannya apa? Sosbednya. Bisa nggak ini ujuk-ujuk terjadi, terlaksana tanpa pengawasan? Harus diawasi. Ada juga kawan-kawan saya yang nggak suka diawasi. Para pengusaha perlu nggak melakukan pengawasan kepada kinerja karyawannya? Perlu, supaya apa? Supaya sesuai dengan visi misi organisasi, supaya sesuai dengan visi misi perusahaan itu. Kalau nggak diawasi, monitoring bahasa saya. Sudah kementerian itu Pak sudah mana? Lupa Pak. Ya, itu pengawasan. Ada yang namanya pembinaan. Kalau nggak bisa bina, itu juga dibinasakan. Kasih SP1 dulu, ya. Kasih SP2, habis itu ya. Mungkin Anda juga tempatnya di sini.
ya tempat di sana gitu. Semua karena apa? Semua manusia itu buatan Tuhan, bukan buatan Cina ya. Kalau buatan Cina betul, tak cocok sekarang ganti, nggak bisa pula kita ganti nih pak batok pak ganti pak nggak sesuai sama Tuhan kan bisa. Ya semua kita punya potensi, cuma belum terjalin secara maksimal. Terus implementasi dan tantangan tentu ada yang namanya tantangan. Ingat ya, janji tantangan ini makanya saya bilang sebuah pekerjaan, sebuah organisasi jangan dibuat menjadi sebagai beban. Tapi apa? Tantangan, betul ya? Harus bahagia kita, ya harus bahagia kita menjadi warga DKI karena ada bapak-bapak kita ya mengaturnya, tapi harus bisa diawasi. Jangan nih proyeknya ketebalan semennya 5 cm dikurangi jadi perlu nggak pengawasan? Perlu, ya kan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya kan dong itu aset kita ya yang diambil orang gitu ya. Kemudian program-program yang sudah dilaksanakan perlu dievaluasi. Tujuannya apa? Perlu diperbaiki atau di one level up, tingkatkan yang itu. Karena apa? Tingkatnya cukup positif, kembangkan lagi gitu ya. Contoh sukses dari pelaksanaan Perda Kepemudaan tahun 2016. Tantangannya kendala yang harus dihadapi pada pelaksanaan solusi yang sedang dan akan diterapkan. Pemda DKI, Bapak Ibu sekalian, saat ini terus melakukan pengkinian data, betul ya Bapak Ibu? Melakukan pengkinian data, upgrade skill dan sebagainya, pelatihan, agar seluruh kebutuhan pemuda-pemudi bisa terakomodir melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga. Ya, kemudian implementasi, gitu ya, aktualisasinya seperti apa? Ya, Bapak Ibu sekalian, poin-poinnya adalah pendidikan, pelatihan, kemudian kegiatan olahraga, seni, turnamen dan sebagainya, dan campaign ya perlu sekali kampanye Bapak ya. Karena apa? Pak Sudi UMKM dan sebagainya tidak bisa serta-merta bisa mengkampanyekan program ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Maka perlu ada sosbednya yang dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan kita. Setuju? Sosbednya udah ada hadiah. Tadi itu ada hadiah, sekarang kencang banget. Tapi nggak apa-apa, saya kasih. Masih ada hadiah. Ini bonus namanya, bonus kepemudaan. Ya, bonus kepemudaan, ya. Sosbednya. Rakyat cerdas, rakyat sejahtera. Sosbednya. Terus pakai fokus. Ya, ini adalah pemuda yang berprestasi, peningkatan partisipasi pemuda, kemudian inovasi, ya, dan kewirausahaan. Ya, kalau kata orang hebat, amati, tiru, modifikasi menjadi sebuah inovasi. Setuju? Oke, terus lagi. Brand fokus dong, nanti dulu makannya. Tolong nama ini diborong. Oke, tantangannya adalah kendala yang dihadapi. Keterbatasan anggaran. Ya makanya tadi saya bilang pemerintah benar-benar sangat selektif, benar-benar upgrade. Karena apa? Anggaran ini coba dulu kalau jujur dulu Pak Bos, kau pengusaha kan? Pokoknya ada usaha apa? Gas di rumahmu kurang berapa? Gas di rumah 3 kilo, jujur nih. Saya awasi store kalau saya. Siapa di sini rumahnya pakai gas 3 kilo? Udah kanan semua itu. Ya. Karena apa? Keterbatasan anggaran, gitu ya. Keterbatasan anggaran. Kemudian kurangnya kesadaran dan partisipasi. Nah kita sebagai pemuda, menginfluence, mengkritik bahwa jadi pemuda itu begini. A, B, C, D ini sesuai yang saya dapatkan dari sosial. Terus koordinasi antar lembaga. Kemudian perbedaan kebutuhan. Karena memang konsentrasi dari DKI anggaran yang digelontorkan konsentrasinya pada 3 hal. Pertama adalah kemacetan, kedua bencana alam, ketiga adalah cadangan untuk ya resesi keuangan. Kemudian turunannya adalah konsentrasi pada pendidikan, kesehatan, BPJS dan sebagainya. Sehingga hal-hal kepemudaan memang yang sangat sulit sesuai dengan anggaran yang ada. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harapkan benar-benarlah kita gunakan subsidi pemerintah menjadi untuk tepat sasaran. Dan terakhir, solusi yang sedang akan diterapkan oleh Pak pemerintah, pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Ya, pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Kemudian
peningkatan sosialisasi dan akses informasi, ya. Kemudian peningkatan koordinasi pendekatan partisipatif. Terus, penutup, ya. Kesimpulannya adalah Perda Kepemudaan Nomor 2 Tahun 2016 memiliki peran penting dalam pembangunan pemuda di DKI Jakarta. Perlunya artis kita. Saya udah dulu. Saya bikin status nanti. Bilang dulu. Udah mau dulu nih. Mana aja nggak lagi. Keren ya. Mana tahu dipanggil lagi sama Bu Alia. Itu salah. Itu video ini sebagai story, ya. Keren tuh sering ya. Dipakai lagi di BSI, dipakai di mana-mana ya. Biar tambah teman-teman dari kita ya. Ngomong tapi lebih ngomong. Kesimpulan ya. Pemuda ini ya memiliki resiko. Coba tolong dibaca, Pak. Tolong dibaca. Black light. Gini, apa itu apa foto? Backlight. Foto dong. Mahal banget ya. Oke. Ya sekali lagi, Perda Kepemudaan ini memiliki peran penting dalam pembangunan pemuda di DKI Jakarta. Perlunya partisipasi aktif semua pihak untuk suksesnya implementasi. Ajarannya apa? Kita mengajak Bapak Ibu sekalian kepada semua stakeholder untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program kepemudaan. Jadi para perusahaan, Pak, BUMD, BUMN atau pengusaha swasta, saya minta juga nih tangan-tangan serius dari kepemudaan. Kalau kita mau ajukan proposal langsung diterima, ya setuju nggak? Setuju lah. Kawan-kawan saya ini perlu disupport, Pak, ya kan? Pasti diterima, betul? Ya, terus apa? Terus? Lagi satu lagi. Udah pilih. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian paparan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang kepemudaan. Harapannya dengan melalui Sosperda ini Bapak Ibu menjadi volunteer, menjadi duta-duta atau menjadi agen-agen pemuda untuk di lingkungan sekitar. Terima kasih, semangat pagi Sosperda. Semangat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Tepuk tangan buat kita, saya kembalikan kepada moderator. Cip. Baik, terima kasih Bapak Dayans yang sudah memberikan materinya terkait Perda Nomor 2 Tahun 2016. Selanjutnya kita langsung lanjut ke narasumber kita yang kedua. Terima kasih Sis Alia. Izin Sis Alia, para Sudin. Perkenalkan, saya Simon Hasian Simanjuntak ya. Di sini saya mau menyampaikan apa tadi yang sudah disampaikan Pak Dayan itu sudah terkupas tuntas sebenarnya. Tapi kita akan menyampaikan secara kepedulian untuk dari peran tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kepemudaan seperti apa. Sebelumnya saya mau tanya, di sini yang usia di bawah 30 ada? Yang maksimal 30? Yang maksimal 30? Ya? Itu lewat, Pak. Karena jelas tadi di situ jelas ya, yang masuk ke pemudaan itu maksimal usia 30 tahun. Walaupun di sini tidak ada yang maksimal 30 udah lewat, over ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita juga harus punya peran penting untuk kepemudaan, ya. Kita harus punya peran penting. Kita gali bakat seperti tadi saya sudah bincang sedikit dengan Pak Zainuddin dari Sudinpora Jakarta Pusat. Untuk kepemudaan itu kegiatannya bisa didukung dan ada anggarannya, ya. Misalnya tetap dia berhubungan juga dengan kegiatan yang berhubungan dengan budaya, olahraga, termasuk yang pernah diadakan di Jakarta Pusat dari BNN ya, untuk masalah anti narkoba ya, anti narkoba, dan ada anggarannya juga coba ya. Tapi tetap juga tadi saya tanya Pak Zainuddin, dalam proposal itu tetap juga di seleksi pelaksana kegiatan itu maksimal usia 30 ya.
Maksimal usia 30. Jadi kita sebagai orang yang sudah di atas usia itu, tetap kita harus punya peran penting. Ya, kita dukung generasi muda. Sama seperti saya pribadi, saya juga selaku pelaku organisasi dari SMA, saya sudah aktif di organisasi. Saya juga banyak belajar terhadap kepada senior-senior saat itu, dan kita didukung. Begitu juga kita sekarang pelaku organisasi yang sudah lewat, yang sudah tidak masuk ke pemudaan, kita dukung penuh ya, jiwa-jiwa muda, generasi-generasi muda khususnya di DKI, kita dukung setiap kegiatan mereka, dan kita pantau seperti kata kata Pak Ringo tadi ya, ini bukan di organisasi, Sosperda. Seperti kata Pak Ringo tadi, sekarang itu banyak pemuda-pemuda yang terlibat dengan kegiatan negatif, kita bilang ya, kegiatan negatif, contohnya geng motor, narkoba, seks bebas. Itu semua terjadi karena apa? Ya, kita dari organisasi, kebetulan saya pengurus di Porki DKI, Federasi Olahraga Karate. Kita juga pernah buat penelitian terhadap anak-anak yang terlibat ya, geng motor, seks bebas, narkoba. Semua itu disebabkan oleh loss dari orang tua. Ya, loss dari orang tua dalam arti si anak dari SD sampai dia ke remaja itu tidak pernah atau tidak full perhatian dari orang tua, kebanyakan loss ya. Dalam arti sekarang anak-anak itu kebanyakan pulang sekolah, letak tas, ganti baju, main di lingkungan, dibantu dengan gadget ya, yang dia bisa buka situs apa aja kita nggak tahu ya. Karena apa? Kita tidak peduli, dia pulang sekolah loss ya, tidak ada kegiatan positif yang dia ikuti. Alhasil dia akan gampang terpengaruh dari lingkungan dulu, terpengaruh dari lingkungan, bertambah usia dia diajak keluar lingkungan, disitulah kita sudah tidak tahu dia akan jadi apa ya, terlibat geng motor, seks bebas, narkoba. Kenapa? Loss dari orang tua. Jadi saya harap kita juga di sini banyak pelaku organisasi juga di sini ya. Saya harap kita sebagai orang tua, kita juga bisa jadi social control juga buat anak-anak generasi muda. Untuk kegiatan-kegiatan mereka tolong diisi kegiatan-kegiatan positif ya, dari SD ya sampai dia kuliah, nggak apa-apa. Sekarang di sekolah-sekolah itu sudah banyak ya kegiatan-kegiatan positif seperti ekstrakurikuler atau ekskul. Kebetulan saya di Jakarta Pusat memegang 15 sekolah untuk ekskul karate ya. Dari sekolah-sekolah itu banyak saya lihat ada kegiatan marawis, ada kegiatan futsal ya, silat, banyak kegiatan positif yang harus diikuti di sekolah. Jadi kita sebagai orang tua, saya harap biarin aja dia capek, suruh apa selama dia 5 hari bersekolah, Senin sampai Jumat, ekskul apa yang ada di sekolah, ikuti terus, ikuti semua bila perlu. Jadi di saat dia capek, dia lelah dengan kegiatan positif, dia sudah tidak ada waktu untuk kegiatan negatif ya. Dengan begitu, nyampe di rumah, dia lelah, tidur, istirahat. Jadi diajak untuk kegiatan yang tidak kita kontrol, yang negatif, sudah tidak ada ya, sudah tidak ada waktu itu. Jadi itu peran penting juga dari orang tua. Seperti saya bilang tadi, kita mau punya generasi muda ya, mau punya pemuda yang berbakat ya, yang berkualitas, semua itu diawali dari kontrol orang tua. Jadi saya harap dari sekarang biar generasi kita ke depan berkualitas, harapan orang tua harus peduli dan kontrol anak-anaknya. Hanya itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, sebelumnya tadi Timur ya dengan Ibu Sudin dari mana Ibu? Ya, tenaga kerjaan. Ya, baik. Mungkin sebelum masuk sesi tanya jawab, ada sambutan dulu dari Pak Lurah. Lanjut aja. Nanti Bapak Ibu Sudin mohon dibantu kalau misalnya sekiranya ada pertanyaan dari teman-teman peserta yang mungkin sekiranya perlu dipertajam ataupun diperdalam. Baik, saya buka 3 penanya terlebih dahulu untuk termin yang pertama. Dipersilakan Bapak Ibu peserta yang ingin ditanyakan terkait kepemudaan ataupun terkait kebijakan-kebijakan yang lainnya. Dipersilakan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ya.
semua, untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Thompson dari Jakarta Pusat. Ada sedikit dari penjelasan daripada Ketua Pak DM tentang fasilitas dan dukungan. Saya meminta petunjuk dulu Pak dan Rahmat. Ada di poin 3 saya lihat di sini, dukungan finansial, bantuan dana untuk kegiatan dan program kepemudaan yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan, subsidi atau hibah untuk proyek-proyek inovatif dan usaha kecil yang dikelola oleh pemuda. Mohon Pak, seperti apa yang cara memperolehnya? Kami ini dari DC PBB Jakarta Pusat ingin mengetahui syarat dan untuk memperoleh hal ini Pak. Demikian, itu saja. Baik, Pak siapa tadi? Thompson. Pak Thompson, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Junaidi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Thompson. Untuk saat ini kalau di Sudinpore ini hanya untuk permintaan alat olahraga ya Pak ya. Kalau untuk uang kegiatan organisasi belum ada Pak. Karena kalau di Sudinpore ini hanya untuk warga-warga yang membutuhkan peralatan tenis meja, kayak alat-alat bulu tangkis itu kita bisa Pak. Kalau untuk dana saat ini belum Pak. Itu aja. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Petunjuknya ini berupa dia bentuk kalau kita menyampaikan harus membuat proposal ya Pak. Iya. Ke Sudinpore. Iya, kalau untuk dana kita belum ada ya Pak ya untuk itu Pak. Mungkin kalau ke dinas harus saya tanya dulu Pak kalau ke dinas Pak. Karena masih belum ada di Sudin belum ada Pak permohonan dana untuk organisasi Pak. Kenapa ditulis ya Pak ya? Ini dari narasumber saya Pak ya. Ini fasilitas dan dukungan ini kan peraturan. Iya, tapi kita masih belum ada Pak. Kita masih hanya ada kegiatan aja kayak sosialisasi narkoba untuk campuri pemuda, terus kegiatan budaya kayak marawis, silat Betawi gitu aja Pak. Kalau untuk permohonan dana belum ada Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke, terima kasih Pak sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Pak Junaidi. Bapak Sudin yang lain atau Pak Lurah ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya? Oke. Baik, kalau begitu ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Masih ada 2 penanya lagi. Dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait kepemudaan ataupun materi yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan narasumber. Sekali lagi Bapak Ibu, mumpung ada teman-teman dari Sudin juga dan juga dari narasumber untuk terkait tentang Perda nomor 2 tahun 2016 tentang kepemudaan, silakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang masih kurang jelas gitu. Ada? Pak Junaidi mungkin boleh diinfokan kalau misalnya ada warga di Pak di RT atau di RW yang ingin mengajukan tenis meja untuk warga itu cara-caranya gimana itu Pak? Ya, saya mau nyampaikan di Sudinpore kalau ada permohonan peralatan olahraga seperti tenis meja, alat olahraga kayak raket bulu tangkis, bola futsal, ada surat permohonan aja. Kalau bisa koordinasi dengan ketua RW, ntar langsung ke Sudinpore kita TL gitu. Karena selama ini di ACC terus tenis meja, selama persediaan masih ada selalu dibagikan gitu. Itu aja. Ya, berarti koordinasinya ke RT dan juga RW. Iya, karena kan suka ada reses di situ kan, suka ada reses pasti langsung di TL kita langsung. Ada surat permohonan juga kita udah buatin di sana, gitu aja. Tapi selama ini terpenuhi semua di Jakarta Pusat untuk peralatan olahraga. Itu aja Bu. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Junaidi. Mungkin dari Ibu Sudin Ketenagakerjaan ada yang ingin disampaikan mungkin untuk mungkin lapangan pekerjaan ini, Bapak Ibu, terkait kan kepemudaan ini, anak-anak muda ini biasanya isunya itu soal lapangan pekerjaan gitu. Nah, mungkin monggo dari Ibu ada yang ingin disampaikan dan ditambahkan, dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian semuanya. Perkenalkan saya
saya dengan Dina dari Sudin Tenaga Kerja Jakarta Pusat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri juga, ada rekan saya juga dari Mbak Ega dari Sudin Tenaga Kerja juga. Ya, Bapak Ibu, untuk menyambung materi yang tadi, jadi saya mau memberikan informasi bahwa dari Sudin Tenaga Kerja Jakarta Pusat ini membuka pelatihan mengemudi SIM A dan juga pelatihan untuk security. Jadi nanti yang untuk security itu bisa didapat adalah sertifikat garda pertama dan juga KTA dari Polda gitu. Nah, untuk usianya sendiri maksimal 45 tahun. Nanti untuk yang biasanya kan ada juga bapak-bapak atau ibu-ibu atau mungkin yang mungkin putus sekolah sampai SMP atau SMA atau SMP sih, palingnya nanti kita maksimal itu dari SMP. Nah, untuk yang pelatihan mengemudi SIM A juga siapa tahu mungkin ada keluarga atau teman ataupun saudara yang mau mendaftarkan diri, itu nanti bisa langsung ke Sudin kita. Sudin kita itu ada di Wali Kota Jakarta Pusat di Blok C lantai 5 ya Bu. Nanti bisa langsung ketemu saya atau rekan-rekan saya di Sudin Tenaga Kerja ya Bu, Bapak. Terima kasih. Nanti untuk kalau misalkan ada informasi untuk lowongan kerja juga kita suka ada mengadakan job fair. Job fair itu nanti kita biasanya 1 tahun 3 kali. Nah, untuk job fair yang pertama itu kita sudah laksanakan. Nanti untuk job fair berikutnya nanti sekitar bulan Agustus atau nanti November nanti baru kita adakan lagi. Biasanya nanti masih sekitaran daerah Jakarta Pusat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan Pak? Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Ya, selamat siang, nama saya Salman Sianturi. Saya mau bertanya ikuti tentang tenaga kerjaan. Ya. Banyak anggota kami, anggota organisasi juga tidak kerja. Dalam kategori tidak kerja ini ada 2. Ada mau melamar dinas kebersihan, nanti ditolak. Dengan alasan ditolak harus pakai biaya. Apakah benar itu betul? Jadi saya mau bertanya juga, anggota kita ini mau melamar dinas kerja, dinas kebersihan di DKI Jakarta, tapi setelah ditolak, katanya harus pakai uang. Apakah benar dibenarkan atau bagaimana? Bu, tolong Bu dijelaskan. Izin Bapak, kalau untuk kebersihan itu sebenarnya bukan dari pihak kita karena itu beda kedinasan lagi gitu. Jadi kalau untuk seperti itu kita tidak tahu biasanya, tapi biasanya nggak ada ya Pak, nggak ada pembangunan. Bikin indikator untuk tenaga kerjaan misalnya, karena ini kan menyangkut ke tenaga kerjaan. Jadi kalau tidak menyangkut ke tenaga kerjaan, tidak boleh. Terima kasih. Sedikit saya tambahin yang tadi kayaknya Pak Ibu dari Sudin Tenaga Kerja pas menyampaikan masalah usia maksimal 45, ekspresinya kayaknya tadi pada ini ya. Sekarang saya mau menyampaikan juga ya, kebetulan saya juga pernah di outsourcing security ya, saya pelatih di security. Banyak yang di usia itu pengen masuk kerja jadi security terkendala dari yang pertama, di mana-mana outsourcing security itu menerima maksimal usia 35 tahun. Kalaupun dia lewat dari 35 tahun, dia harus punya minimal ijazah Garda Pratama. Ya, dia itu ada tingkatannya, Garda Pratama, Garda Madya, Garda Utama. Kalau saya pribadi sudah punya Garda Utama, ya level di atas manajer atau direksi. Ya, jadi kalau untuk usia tadi kita nggak usah patah semangat. Yang penting kita sudah punya tiketnya itu aja, ijazah Garda Pratama. Kita mau masuk itu sudah gampang. Karena apa? User atau perusahaan pengguna seperti mall, hotel itu kebanyakan meminta persyaratan utama adalah KTA dan ijazah Garda Pratama. Dia tidak lihat usia. Ya, itu di
dituntut pengalaman, apalagi security dunia hiburan malam, hotel ya, mall, itu pengalaman yang penting. Jadi yang merasa di Jakarta Pusat harus KTP Jakarta Pusat dulu, harus KTP Jakarta Pusat. Jadi untuk setiap wilayah ada program ini ya, ada ya. Berarti untuk Bapak Ibu nanti bisa ke kota Madia masing-masing ya, Jakarta Utara, Barat, Pusat, Timur ya, Selatan. Jadi ikuti aja, mumpung gratis Bu, gratis. Jadi pembinaannya itu diklatnya sampai 20 hari. Tadi saya sudah bincang-bincang dengan ibunya juga, beliau bilang sampaikan diklatnya 20 hari. Itu sangat singkat. Kita yang sudah pernah lakukan itu bisa sebulan lebih. Ya, diklat fisik digembleng segala macam. Itu hasilnya akan mendapatkan ijazah Gada Pratama dan KTA. Jadi di saat melamar security nggak ada kerjaan, mentok-mentok mau jadi security sangat terbantu. Ya, itu aja. Terima kasih. Cik. Oke, baik, terima kasih tambahannya dari Bu Nina dan juga Bapak Simon. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, baik, terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya pada Bapak Lurah, Bapak Sudin dan juga Ibu dari Sudin juga, dan kedua narasumber yang sudah hadir pada sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2016 tentang kepemudaan yang dilaksanakan oleh Bapak Kornais Hotman. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu. Bapak mungkin bisa duduk di depan ya, duduk di depan. Baik, nanti di sisi foto pertama Bapak dari Sunter, Bapak berdiri di sini, tolong digeser ini. Oke, kita atur fotonya ya, diangkat ke sana. Oke, cabut dulu ya. Gimana cara cabutnya? Cabut. Nah, begini aja. Oke. Iya. Bapak dari Sudin di sini sama Ibu moderator. Kita ke sini. Ya, di depan sini. Oke, berbaris menghadap ke depan. Ya, kita menghadap ke depan. Berbaris di sini, depan juga. Oke, menghadap ke depan. Oke. Masih mau enggak? Ya, Ibu dari Ketenagakerjaan. Oke, ya. Foto. Kasih cuan biar saya dari pemudaan cuan. Oke. Komando. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita undang berdiri. Oke, kita kembali ke sini Bapak. Oke, menghadap ke belakang. Tolong foto dari mana? Yes, gini ya. Ya. Jangan selfie ya Pak. Ya. Oke, cuan. Yang belakang senyum ya. Oke, kita ulang foto ya. Satu, ikuti kata-kata saya tuh. Buncis. Ulangi 1, 2, 3 ya. Thank you. Ya, kembali ke tempat. Bisa aja gitu. Tapi jangan dari umur kan. Aku yang lang.